Sang Supri melemparkan sekantong sampah ke laut. Namun, tiba-tiba alarm berbunyi. Semua orang dengan cepat mengevakuasi menara pengintai dan kembali ke kabin. Tak seorang pun menyadari bahwa masih ada Sang Supri di geladak. Sang Supri panik, kemudian tersandung. Saat itu juga kapal selam mulai menyelam. Sang Supri panik mengetuk pintu baja dengan keras. Menyadari masih ada orang di geladak, Mas Bambang segera memerintahkan untuk naik ke permukaan agar tidak sampai tenggelam. Sang Supri memanjat ke puncak menara pengintai. Untung saja kapal selam muncul ke permukaan tepat waktu. Sang Supri pun selamat. Baru saja Mas Bambang memarahi Sang Supri, sonar kapal selam kembali membunyikan alarm. Mas Bambang mengamati melalui teropong. Ia melihat sebuah kapal perusak Jepang dan sebuah kapal tanker minyak. Namun, Mas Bambang sama sekali tidak panik. Ia memerintahkan untuk menembakkan torpedo. 3 detik kemudian, kapal tanker itu hancur. Tapi, serangan itu menarik perhatian Angkatan Laut Jepang. Kapten kapal Jepang langsung memerintahkan serangan balasan. Semua meriam diarahkan ke kapal selam. Kapal pengawal mempercepat laju ke arah mereka. Para pelaut Amerika ketakutan dan tidak tahu cara bertahan. Tapi Mas Bambang justru memberi perintah yang gila. Ia memerintahkan untuk melaju langsung ke arah kapal pengawal tersebut. Kapal pengawal melepaskan tembakan ke arah kapal selam. Namun tak satu pun peluru mengenai sasaran. Saat itu, kedua kapal sudah berada dalam jarak dekat. Mas Bambang tiba-tiba memerintahkan kapal selam menyelam cepat sedalam 50 kaki dan menembakkan torpedo. Detik berikutnya, torpedo itu mengenai kapal pengawal dengan tepat. Setelah berhasil melakukan aksi luar biasa ini, para pelaut bersorak kegirangan. Ternyata Mas Bambang telah mengambil risiko besar demi membalas dendam. Setahun yang lalu, ia mengambil alih komando kapal selam untuk pertama kalinya. Namun ia terjebak dalam perangkap Jepang. Kapal perusak Kikumaru menghancurkan kapal selamnya dan membunuh rekan-rekannya. Mas Bambang, meskipun mendapat penentangan dari yang lain, tetap menyusup ke perairan Jepang untuk mencari Kikumaru. Tak lama kemudian, mereka melihat kapal angkut Jepang. Mas Bambang segera memerintahkan serangan torpedo. Sebuah kapal angkut pun tenggelam. Namun, pesawat Jepang segera menemukan posisi mereka. Kapal perusak Kikumaru pun tiba. Kapal itu terlebih dahulu menembakkan torpedo, lalu menjatuhkan bom laut. Untuk mengecoh musuh, para pelaut melemparkan puing-puing dan jasad rekan mereka melalui tabung peluncur. Lalu, menjaga kapal selam tetap dalam keadaan hening. Melihat serpihan dan mayat mengapung di permukaan, Jepang mengira kapal selam telah tenggelam. Begitu Kikumaru pergi, kapal selam segera mengikutinya secara diam-diam. Saat kapal perusak musuh lengah, kapal selam menembakkan 2 torpedo dan mengirim Kikumaru ke dasar laut. Kini Mas Bambang akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Yang ingin menonton, film berjudul Run Silent Run Deep yang rilis tahun 1958.